Kami di sini bersama dalam kelas penuh harapan. Ciamis angkatan 10 guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irmawati dari SD 2 Sukanegara, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya Ibu Cucu Dwitawati, guru di kelas 6 SD 2 Sukanegara. Assalamualaikum Bu Cucu. Waalaikumsalam Bu Irma. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, luar biasa. Alhamdulillah ya, dan hari ini kita diberikan kesehatan. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan observasi sebelum Bu Cucu. Saya amat ikhlas dan sebelum saya melakukan supervisi di kelas ini. Adapun tujuan observasi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini melakukan percakapan observasi, yaitu sebagai persiapan awal bagi Bu Cucu supaya menjadi lebih siap, kemudian Ibu juga menjadi lebih percaya diri dan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai seperti apa ya? Untuk pelaksanaan pembelajaran yang besok akan saya lakukan, mata pelajaran yang akan saya sampaikan itu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya. Tujuan saya menyampaikan pembelajaran tersebut, pertama ingin mengenalkan kepada anak bahwa pada tumbuhan itu ada perkembangbiakan generatif ya Bu. Kemudian karena perkembangbiakan generatif itu melibatkan bunga, maka anak-anak diharapkan mengenal bagian-bagian bunga serta fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut. Serta saya juga mengharapkan bahwa anak-anak itu paham bahwa ada bagian eksternal yaitu seperti angin ataupun hewan yang akan mempengaruhi terjadinya perkembangbiakan secara generatif. Mungkin itu Bu. Baik, jadi ada beberapa tujuan yang ingin Ibu capai untuk pembelajaran di besok hari ya, mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan area perkembangannya? Apa yang ingin dicapai? Ada aspek kognitif yang ingin saya capai dari anak didik saya, yaitu mereka mengetahui bahwa perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu melibatkan adanya bunga. Gitu. Kemudian saya juga ingin melibatkan aspek afektif, bahwa mereka itu memperhatikan bunga secara aslinya, mereka menyentuh bunga, melihat bagian-bagian bunganya itu secara langsung dari bunganya, sehingga dia anak-anak didik saya memahami, oh ini bagian-bagian bunga itu benar-benar menghayati gitu. Mungkin itu. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah berupa aspek kognitif dan juga afektif ya. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana rencana pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas, mungkin mulai dari model pembelajaran seperti apa, kemudian strategi atau metode pembelajaran yang digunakannya seperti apa. Pertama dulu mungkin ada karakter yang ingin saya harapkan dari anak-anak saya ketika mereka mempelajari tentang perkembangbiakan generatif, lebih fokusnya lagi kepada bagian-bagian bunga. Pertama saya ingin menanamkan jiwa religius, nasionalisme, mandiri, juga gotong royong ketika mereka bersama dengan kelompoknya untuk menjelaskan bagian-bagian bunga. Kemudian saya juga menyampaikan pembelajaran dengan metode ceramah, kemudian juga ada diskusi dan mereka juga menyimak beberapa video mengenai bagian-bagian bunga tersebut. Jadi rencana yang Ibu terapkan itu intinya adalah mulai pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi ada kontennya berupa video, kemudian ada materi berupa teks ya. Dan anak juga diajak dengan bagian-bagian bunga secara langsung. Kemudian tadi Ibu juga mengaitkan bahwa adanya integrasi dengan pembelajaran sosial emosional berupa karakter yang ingin dicapai. Kemudian menggunakan metode diskusi kelompok, tadi ada kemudian penugasan, ceramah dan juga lain-lain. Dan sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan? Mengenai media yang saya gunakan, saya merencanakan akan menampilkan beberapa video mengenai bagian-bagian bunga, diawali dengan video yang saya mengajak mereka ceria karena video pertama itu berupa lagu. Kemudian untuk video yang kedua, untuk video yang lebih detail menjelaskan bagian-bagian bunga,
Kemudian yang selanjutnya media yang saya gunakan itu bunga asli secara langsung yang mereka petik dari pohonnya secara langsung supaya mereka memang melihat langsung bagian-bagian bunganya yang kemudian mereka dengan diskusi bersama teman-temannya saling menjelaskan mana bagian-bagian bunga. Kemudian saya juga melatih kemampuan mereka di depan untuk menyampaikan kepada teman-temannya menjelaskan mengenai bagian-bagian bunga. Baik, sangat bagus sekali ya. Ternyata media yang Ibu gunakan sangat baik, kemudian nanti bisa membuat kesan buat anak ya, sehingga lebih diingat gitu kalau misalnya menggunakan video serta dengan benda langsung gitu ya, secara langsung. Ya, saya juga berharap seperti itu. Mudah-mudahan mudah diingat bagi mereka. Nah, kira-kira apa nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut di hari apa, kemudian jam berapa? Ya, saya berencana untuk mengajarkan ini pada hari esok Bu, hari Selasa tanggal 23. Ya, tanggal 23 bulan Juli 2024. Jamnya jam pelajaran kedua Bu. Baik, Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut di hari Selasa pada jam kedua di kelas 6 ya. Saya akan datang kembali ke kelas Ibu untuk mengsupervisi kelas, melihat bagaimana kegiatan pembelajaran, apa saja yang terjadi nanti di kelas Ibu ya Bu. Iya, siap. Nah, nanti setelah observasi di kelas, kita akan ada percakapan kembali yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Saya harapkan dengan adanya pembelajaran seperti ini, kemudian diawali dengan praobservasi seperti ini, saya mendapatkan masukan dari Ibu tentang apa yang akan saya sampaikan di kelas. Khawatirnya ada hal-hal yang misalnya kurang saya pikirkan, dengan adanya percakapan seperti ini nanti ada masukan sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Sampai bertemu kembali di observasi kelas ya Bu. Ya, siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak, bagaimana kabarnya hari ini? Coba Ibu lihat hari ini. Hari apa coba hari ini? Tanggal berapa? 23 bulan Juli. Ya. Sebelum belajar, siap belajar kan hari ini? Ya. Benar ya. Jadi malam kita coba tepuk dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Lebih semangat kan? Ih, kita harus malah begitu. Ya, kita coba lagi konsentrasi. Kalau Ibu bilang tepuk satu, berarti tepuk satu kali. Kalau Ibu bilang tepuk dua kali. Kalau bilang tepuk tiga kali, berarti tepuk tiga kali. Kalau bilang tiga saja, berarti tanpa tepuknya. Kalau Ibu bilang angka saja, berarti tanpa tepuk. Kita coba. Tepuk satu kali. Tepuk tiga kali. Tiga kali. Konsentrasi. Coba tepuk dua kali. Tepuk satu kali. Satu kali. Matu, bagaimana siap belajar siap? Semangat ya. Konsentrasi, hari ini kita akan belajar. Sebelum ke pembelajaran, Ibu mau tahu dulu siapa hari ini yang tidak sekolah? Sekolah semuanya ya? Hadir semuanya, alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Kalian siapkan bukunya. Buku tema 1 di atas meja, juga buku tulis. Buku tulis kalian, alat tulis juga disiapkan. Sudah ya?
semua sudah menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Mudah-mudahan semangat Pancasila senantiasa membara dalam diri kita untuk semangat belajar. Ya, kita beralih ke buku tema 1. Kita melanjutkan pembelajaran yang telah berlalu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, coba lihat pada halaman 5. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan generasi pada tumbuhan. Karena pada tumbuhan itu ada perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Pada hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan secara generatif, yakni ditandai dengan adanya bunga pada tumbuhan. Coba kalau kita amati tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, ternyata banyak yang memiliki bunga. Bunga merupakan salah satu cara tumbuhan untuk berkembang biak. Nah, kita harus mengenal apa saja yang terdapat pada bunga. Oleh karena itu, Ibu akan menampilkan beberapa video untuk mengenal bunga lebih jelas, lebih aktif. Intinya sama sih, tentang penjelasan bagian-bagian bunga juga. Semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Bagian pertama adalah putik, yang terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Selanjutnya ada benang sari yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Lalu ada kelopak bunga, bakal buah. Selanjutnya ada bakal biji, dasar bunga dan mahkota bunga. Putik adalah alat perkembangbiakan betina dari tumbuhan. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga yang membantu proses perkembangbiakan pada tanaman. Kelopak bunga berperan untuk melindungi kuncup bunga. Bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Bakal buah menjadi tempat terjadinya pembuahan. Dasar bunga. Assalamualaikum. Hai sahabat semuanya. Di video. Nah, ini kan tentang bunga ya. Sebenarnya apabila setiap bunga kita perhatikan, maka akan mempunyai bagian-bagian bunga. Seperti tadi sepintas sudah kita saksikan. Bagian-bagian bunga itu sudah dijelaskan apa saja. Ya. Nah, nanti Ibu menginginkan tiap kelompok kalian kan sudah dibagi-bagi kelompok ya waktu beberapa hari yang lalu. Kita akan tiap kelompok memetik satu buah bunga. Bukan satu orang satu ya, satu kelompok satu bunga. Memetik kebetulan di halaman ada ya, berarti ada 1, 2, 4 ya. Nantinya ada 4 bunga. Nanti kalian amati secara langsung pada bunga tersebut bagian-bagian bunga yang kalian pilih untuk diambil nanti. Nanti dijelaskan mana, misalkan di sini kan tadi dijelaskan mana yang Kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Bagian pertama adalah putik, yang terdiri dari misalkan putih. Nah, pada di sini nanti ada putih dan nanti pada bunga yang berbeda kalian harus mampu menunjukkan mana yang merupakan putih. Ya. Kepala putih, tahan.
kurang jelasnya. Ini merupakan putik, tangkai putik. Nanti pada setiap bunga itu akan seperti ini, tetapi karena memang bentuk bunga itu berbeda-beda, tetapi akan ada bagian yang mirip, merupakan bagian misalkan putik yang menonjol seperti ini pasti putiknya. Nanti yang ini benang sarinya. Nanti yang ini mahkotanya. Tapi karena bentuk bunga beda-beda kan, seperti kalian lihat bunga melati sama bunga mawar kan beda. Tentu bentuk mahkotanya beda, tetapi secara umum setiap bunga itu ada. Walaupun ada pada bunga-bunga tertentu hanya memiliki misalkan putik saja, hanya memiliki benang sari saja, ada pada bunga-bunga tertentu seperti itu. Tetapi secara umum bunga yang sempurna memiliki putiknya, memiliki benang sarinya pada satu bunga. Kita coba perhatikan lagi sekali lagi video ini. Kepala putik dan tangkai putik. Selanjutnya ada benang sari yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Nah, ini katanya udah ibu singgung, ini benang sari ya, tadi ini putik. Putik itu merupakan kelamin betina. Betina itu perempuan. Dalam benang sari laki-lakinya. Nanti ketika ada serangga atau ada angin, kan di benang sari ada serbuk sari, kayak bubuk-bubukan gitu ya. Akan terbawa angin atau tergerakkan oleh binatang seperti kupu-kupu atau belalang atau serangga. Nanti si serbuk sari ini jatuh di kepala putik, masuk ke dalam dan terjadilah pembuahan. Jadi bakal buah. Misalkan kalau ini bunga dari misalkan buah rambutan, maka nanti bakal tumbuh biji rambutan dan jadilah buah rambutan. Kalau misalnya buah mangga jadi buah mangga. Tidak mungkin kalau tadinya bunganya bunga rambutan tumbuhnya buah mangga. Tentunya sesuai dengan bunganya. Mungkin cukup untuk penjelasan tentang bunga. Ibu meminta kita wakil dari tiap kelompok satu orang, kita memetik bunga sama-sama keluar. Yang lainnya tunggu dulu di kelas perwakilan. Ada salah seorang nih memetik bunga di kelompok ini kan? Yuk, seorang yuk. Dari saya. Oh, Tika yuk. Yuk, dari saya Intan. Yuk. Yuk. Ajar. Yuk, Pajar. Repeat, yuk. Entah sayang. Sudah dapat bunganya? Ya. Repi sarang pajak sama bunganya. Udah. Ya, jangan atau ambil sesame itu kembang itu dulu koneng. Atau kembang kertas. Ya, pada bagus mana masih kali. Gede, atuh dikit lah. Dalin kerenyan video eta. Sudah Risma. Ajar. Ya. Pacar dia tak. Semua bagian-bagian. Oke, angkat sekali. Kapan saya bagian bawahnya ada terbungannya. Ya, mudah-mudahan silakan yang mati bagian-bagian bunganya diingat. Ada yang angkat saja sampai tangan. Oh, ketika kalian menyampaikan bagian-bagian bunga boleh ditunjukkan sampai detil, misalkan dibuka bagian bunganya sampai sudah ada yang ini dalam ya ada. Oh,
Kalau bukan di mana kotak itu yang kita. Opa, daunnya makan biji. Makan biji ada kan di lokal kita. Makan biji. Ya, makan biji. Makan darah putihnya. Oke, sampai. Benar tadi ada? Ada. Putih. Mahkotannya mana bukan? Mahkotannya mana? Dasar bunga. Tadi. Itu kan tidak besar. Tidak mengikuti ke sampingnya seperti yang itu. Di video itu kan sampai ke
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Irmawati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ciamis. Di percakapan pasca observasi ini, saya masih ditemani oleh Ibu Cucu sebagai guru yang saya observasi, kemudian Ibu Intiwastini sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum Ibu Cucu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan proses pembelajaran observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi terhadap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait pelaksanaan observasi yang sudah Ibu lakukan? Mengenai pelaksanaan observasi yang kemarin saya lakukan, sebenarnya kalau pembelajaran seperti biasa itu karena memang sudah terbiasa, tetapi memang kemarin itu karena adanya ibu di kelas, memang menambah ketegangan tersendiri bagi saya juga, termasuk bagi anak-anak. Tetapi karena semakin lama akhirnya terbiasa dan alhamdulillah cukup berjalan dengan baik. Alhamdulillah, berarti bisa berjalan dengan baik ya Bu? Ya. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capai atau langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Iya, ada dua aspek yang ingin saya raih. Pertama, aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, kemarin saya itu pertama mengingatkan anak-anak dengan bagian-bagian bunga ya Bu, karena memang sebetulnya di kelas sebelumnya sudah pernah disampaikan, pernah dipelajari, tetapi karena untuk mengingatkan kembali maka ditampilkan video untuk anak-anak cermati mengenai bagian-bagian bunga. Kemudian untuk aspek keterampilannya, mereka mengamati bunga secara langsung dan menunjukkan bagian-bagian bunga dari bunganya asli gitu. Ya. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik dan Ibu sudah mengembangkan area pengetahuan dan juga keterampilan. Menurut Ibu, kekurangan atau kendala apa saja yang dihadapi pada proses pembelajaran tersebut? Memang pembelajaran cukup berjalan dengan baik, tetapi saya melihat masih ada ketegangan di antara anak-anak gitu. Kemudian terutama ketika menyampaikan kembali pembelajaran di depan kelas gitu, mungkin itu Bu. Jadi kira-kira menurut Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa anak-anak tegang untuk bisa menyampaikan kembali hasil yang harus disampaikannya dari pembelajarannya? Mungkin karena kemarin yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Mereka dibentuk dalam kelompok-kelompok, kemudian mereka menyampaikan kembali apa yang mereka amati. Mungkin dari pembagian kelompoknya tersendiri juga sehingga mereka tuh merasa kaku atau merasa sebenarnya saya tipe visual tetapi kok masuk kelompok auditori gitu, mungkin seperti itu kendalanya. Ya itu mungkin ya yang saya rasakan. Jadi itu ya kendala yang mungkin Ibu rasakan. Baik, untuk rencana kedepannya mungkin apa yang akan Ibu lakukan supaya nanti anak-anak tidak kaku lagi dengan kelompok yang sudah Ibu buat? Ya, mungkin saya akan kembali memperhatikan anak-anak itu tidak hanya membentuk kelompok sesuai keinginannya saja, tetapi mengarahkan mereka kelompok sesuai kemampuan yang ada pada diri mereka sendiri gitu. Kemudian saya juga akan memberikan penjelasan yang lebih rinci supaya anak-anak lebih memahami apa yang harus mereka lakukan. Baik, jadi rencana kedepannya mungkin Ibu akan membagi kelompok sesuai dengan minat ya, kemudian kemampuan belajarnya atau gaya belajarnya. Nah, mudah-mudahan rencana Ibu itu bisa terrealisasikan, kemudian pembelajaran yang Ibu lakukan bisa berjalan lebih baik dibandingkan pembelajaran kemarin. Kemudian nanti saya tunggu cerita-cerita Ibu selanjutnya. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan tersebut atau rencana-rencana yang sudah Ibu susun tadi akan dilakukan kapan? Ya, untuk pembelajaran selanjutnya kemungkinan saya akan mulai lagi di hari Kamis, Bu. Baik, berarti Ibu akan segera melakukannya ya, untuk melakukan perubahan di rencana-rencana selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih atas semua jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa segera direalisasikan. Kemudian untuk selanjutnya saya memberikan waktu kepada Ibu Entin sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait percakapan pasca observasi atau observasi kelas yang sudah dilakukan. Iya, terima kasih Ibu Irma atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menyampaikan
sedikit umpan balik ya terhadap apa yang telah Ibu laksanakan bersama rekannya Ibu cucu ya. Terima kasih Ibu ya telah bisa membersamai Ibu Irma dalam kegiatan ini. Dan setelah saya lihat ya dari mulai tahapan pra-observasi, kemudian dalam tahapan observasi, dan sekarang tahap pasca observasi yang telah dilaksanakan oleh Ibu Irma sudah sangat bagus sekali Bu. Terima kasih ya. Dan Ibu telah mendampingi Ibu dalam supervisi akademik ini ya, memberikan apa ya dukungan dan motivasi juga dalam coachingnya itu telah benar-benar memakai alur kita ya berdasarkan tahapan-tahapannya dan juga menggunakan pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Cucu sebagai coachingnya itu merasa termotivasi juga ya Bu ya, dan bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa berjalan terus ya Bu, semakin baik lagi. Apa yang sudah dicapai sekarang sudah baik, lebih ditingkatkan lagi, dan bukan hanya kepada Ibu ya, tapi untuk semua guru-guru terutama yang ada di SD Ibu ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dari program PGP ini yaitu memberikan pembelajaran kepada siswa itu dengan pembelajaran yang berpusat pada murid ya, bisa terlaksana, dan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai semaksimal mungkin ya Bu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Ibu. Terima kasih atas kesempatan ini. Iya baik Ibu, terima kasih atas tanggapan serta umpan baliknya kepada saya dan juga rekan saya. Mudah-mudahan nanti kami bisa memperbaiki pembelajaran untuk kedepannya lebih baik lagi. Mungkin rangkaian supervisi akademik telah selesai, yang dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian observasi dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Ibu Cucu yang sudah membantu saya dan bersedia untuk diobservasi, dan juga kepada Ibu Pepe atas umpan baliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.